potensi kepiting bakau sendiri pada tahun 2020 itu kalau melihat dari jumlah ekspor kita ada 367,5 juta dolar Amerika ekspornya. Kemudian dari permintaan sendiri mencapai 5,4. Ada selisih yang luar biasa yang harus kita bisa pasok atau kita penuhi. Dan ini menjadi peluang bahwa permintaan lebih besar daripada ketersediaan saat ini. Kemudian kalau juga melihat dari kesempatan ke depan, pasar rajungan kepiting menjadi lebih terbuka dan bisa tumbuh dengan positif. Nah ini statistik mungkin nanti bisa dilihat lebih lanjut. Next, ini adalah tujuan-tujuan dari ekspor dari kepiting. Ada kepiting beku, ada kepiting prepare yang sudah siap saji, yang sudah diolah. Ini pasti juga akan berbeda. Tapi melihat dari sasaran negara tujuan ekspor cukup banyak bisa dilakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau misalkan di luar kita ketemu dengan mungkin outlet atau restoran, ada suatu perbandingan. Ini kalau kita ekspor dengan kepiting beku itu harganya sekitar 170 atau 300.000 per kilo. Kemudian kepiting yang sudah prepare atau preserve itu sekitar 200 sampai 800.000, dan ini harga yang menggiurkan. Ini sumbernya dari termap.org. Dan kalau kita beli yang olahan kepiting saus misalkan, banyak nih di seafood-seafoodnya, misalkan kepiting saus tidak ada namanya di bawah 100, pasti mahal-mahal. Ini kepiting saus 350.000, abon kepiting 300.000, ketam kepiting 300.000, ini per porsi. Kalau Bukapus beli ini mungkin dia milihnya yang 500.000, mungkin kepitingnya kepiting yang lebih besar. Nah, kalau kepiting yang kecil tidak mungkin memuaskan ini konsumsi. Jadi ini adalah contoh bahwa harga komoditas dari krebol ini luar biasa. Tadi ilustrasi yang kami sampaikan. Jadi harapan kami dengan apa yang disampaikan kita lakukan pengembangan model ini adalah nanti ada sesuai arahan Pak Kabadan, dan memang itu sisi positif bahwa selama ini satu hal yang terlupakan adalah apa yang dilakukan kajian itu hanya menjadi konsumsi internal dan belum dipublikasikan. Ini yang penting. Jadi manfaat panduan ini kita harapkan nanti bisa menjadi satu panduan yang bisa dipublikasi, dipromosi, dan juga lain-lain. Salah satu dari misalkan uji coba ini yang di hutan mangrove di Pantai Baros, yang di Dusun Baros di Tirto Anggol, nanti silakan Bapak Ibu misalkan mau lihat ke sana, tapi kalau kepitingnya masih kecil-kecil berarti itu baru habis panen kan, gitu ya. Jadi bisa melihat, dan memang menarik ya, kita nangkep crab itu belum tentu kita langsung bisa nangkap, karena sekali nangkap kalau udah gede kita pasti digigit. Nah ini kan juga butuh teknologi bagaimana penangkapan krebol. Ini tujuan dari kita di samping sosialisasi, implementasi, juga panduan, dan adalah bagaimana lebih penting pembudidaya kepiting ini mampu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di wilayah pesisir, di desa pesisir, dan khususnya mereka bisa membudidayakan kepiting bakau secara efektif, dan memang itu menjanjikan untuk menjadi satu income per kapitanya dari masyarakat di desa. Beberapa tahapan yang dilakukan, memang ini kita bagi menjadi suatu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Karena persiapannya yang paling penting. Bagaimana kita mengkondisikan siapa yang harus terlibat, bagaimana pemilihan bibit, juga bagaimana perencanaan dilakukan untuk kesesuaian antara teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dan krebol menjadi pilihan yang harus dilakukan karena memang di situ cukup layak dan cukup mendukung untuk bagaimana uji coba krebol. Kemudian dari sisi pelaksanaan ada kita harus mengambil data, mungkin dari mentoringnya juga pelatihan uji terap dan monitoring. Kita harapan yang dilakukan pada saat memang tidak sekaligus. Jadi sekitar kurun waktu 5 bulan misalkan, ini menjadi satu kurun waktu yang kita harapkan sudah bisa panen. Kalau Bukapus kemarin berharap bisa panen ya Bu ya dari sini, dan kita juga sudah melakukan proses pengawalan ini. Kemudian isi pelaporan pasti adalah suatu bentuk dari akuntabilitas bahwa penyusunan model ini memang bermanfaat, memang bisa menjadi satu acuan untuk dilakukan pengembangan berikutnya, baik secara rekomendasi dan juga dokumentasi, juga tadi menjadi satu panduan atau petunjuk praktis bagaimana kita melakukan budidaya kepiting bakau dengan teknologi tepat guna krebol, dan bagi khususnya di daerah pesisir.
tidak menutup kemungkinan ini di daerah juga dikembangkan, tidak hanya di daerah pesisir karena berbagai kemungkinan itu masih banyak celah, banyak peluang melihat dari pangsa pasar. Kemudian dari tahap pelaksanaan ini menjadi satu rangkaian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di UNY, baik dari pelaksanaan asesmen, instrumen, kemudian FGD. FGD ini adalah merupakan menjaring aspirasi dan juga menjaring ide-ide gagasan dari masyarakat di Desa Baros dan juga mungkin beberapa desa sekitarnya sebagai benchmarkingnya. Kemudian coaching, mentoring T3G, kemudian penyediaan alat T3G-nya. Alat T3G mungkin tidak bisa diperoleh dari daerah setempat, jadi ini mungkin harus menyasar daerah lain yang sudah punya kapasitas membuat alat T3G yang tepat dengan Krebol ini. Dan mungkin kemudian juga adalah uji terap dan dilakukan monitoring evaluasi, dan pada saat akhirnya adalah melakukan harus di-workshopkan. Ini menjadi ajang dari penyampaian untuk mempertanggungjawabkan presentasi dari bagaimana proses dari finalisasi model pemanfaatan T3G. Outputnya adalah bukan sebatas hasil riset atau setting target luaran atau mungkin model pemanfaatan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana output outcome-nya masyarakat desa memanfaatkan, juga masyarakat desa bisa melanjutkan. Lebih penting adalah bagaimana eksistensi program ini berjalan dengan pendekatan T3G Krebol yang sudah diuji cobakan. Kemudian di tahap pelaporan ini adalah satu pertanggungjawaban yang sudah menjadi satu kelayakan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah kebutuhan yang juga harus dibuat karena resume atau mungkin juga brief dari bagaimana petunjuk model yang dilakukan ini lebih menjadi concern bagaimana masuk juga di dalam panduan pengembangan T3G Krebol. Kemudian untuk next ini juga masih berkaitan dengan rangkaian persiapan pelaksanaan pelaporan. Mungkin nanti bersama dengan apa yang saya sampaikan tadi, ini rangkaian dari persiapan, ada rapat, kemudian juga preliminary survey, sosialisasi program, perancangan instrumen dan asesmen, dan pelaksanaan, ada pelaksanaan dari survei, kemudian FGD, benchmarking, coaching, mentoring, penyediaan alat T3G, uji terap, monitoring dan evaluasi, kemudian adalah workshop finalisasi pelaporan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin menjadi satu hal yang mendesak juga bahwa tidak sebatas ini menjadi satu dokumen atau menjadi catatan, tapi bagaimana kita juga melakukan sosialisasi atau publikasi. Nanti akan kita tampilkan bagaimana satu hal dilakukan bahwa terkait Krebol ini itu bisa menjadi komoditas yang bisa dipublikasikan dalam bentuk skema-skema desain-desain yang memang lebih mudah untuk direplikasi di tempat lain. Yang video Mas, minta tolong Mas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Saudara, kawasan hutan mangrove di pesisir Baros, Kretek, Bantul dinilai berpotensi dijadikan kawasan budidaya kepiting bakau terbaru dan terbesar di daerah istimewa Yogyakarta yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, saat ini riset dan uji coba pengembangan budidaya kepiting bakau tengah dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dengan model Krebol. Selain menjadi program tahunan ikut melestarikan hutan bakau di pesisir pantai Baros, Desa Tirtohargo, Kretek, Bantul, Universitas Negeri Yogyakarta kini juga melakukan riset dan uji coba pemanfaatan air payau yang ada di kawasan hutan mangrove untuk pengembangan budidaya kepiting bakau. Ilmu kita satu padukan dengan experience di lapangan, dan kami berharap model ini nanti akan menjadi satu model. UNY membangun desa secara terintegrasi bisa direplikasi, dimanfaatkan oleh daerah-daerah lain. Dengan pemberdayaan pembudidayaan kepiting bakau, dalam konteks meningkatkan daya saing desa diharapkan akan mampu meningkatkan kecerdasan, kesehatan, income, dan menekan kemiskinan. Kalau tingkat keberhasilan kita ini hubungannya dengan riset, jadi 50% itu kita berhasil. Artinya masih bisa optimis kita kembangkan atau berhasil dalam level yang tidak terlalu tinggi juga. Artinya ini bisa berkembang di tahun-tahun berikutnya. Program UNY ini merupakan membangun desa mengintegrasikan SDM, SDA, dan roadmap pengembangan desa dengan memberikan sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Model Krebol telah diaplikasikan di sejumlah wilayah di Indonesia, dinilai cukup efektif untuk proses pembesaran kepiting.
Namun demikian, ke depan memungkinkan akan dikembangkan dengan model lain yang juga akan bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar rumah seperti model krephonik. Dengan riset dan uji coba ini, daya saing desa akan bisa terwujud karena kawasan ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi budidaya kepiting dan selanjutnya bisa dikembangkan sentra kuliner olahan kepiting. Untuk peluang usaha pembesaran kepiting sendiri dari modal beli benih 5.000 per ekor, setelah besar sempurna bisa terjual 6 hingga 70.000 per kilo. Demikian dari Bantul, Margo Laras melaporkan. Baik, itu tadi adalah ilustrasi dari publikasi yang mungkin juga perlu dilakukan sebagai salah satu sarana mensosialisasikan. Ada satu hal yang penting perlu saya sampaikan terkait dengan analisis komersialisasi produk kepiting bako, di mana kita melihat apakah juga kelayakan ini dengan menggunakan 3 rasio keuangan, baik itu NPV, selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Kemudian yang kedua adalah payback period waktu kapan dana investasi seorang akan kembali atau break even point-nya, dan juga IRR, internal rate of return, indikator tingkat efisiensi dan dari sebuah investasi. Ini perlu dilakukan untuk melihat bahwa apa yang kita lakukan kajian atau pengembangan model ini memang layak untuk dilanjutkan atau tidak, layak untuk dikembangkan lebih bagus atau tidak. Ini kan adalah merupakan ukuran-ukuran dari beberapa perhitungan tadi. Memang secara NPV, kemudian secara payback period dengan pendekatan crepball dibandingkan pendekatan teknologi yang lain, ternyata secara indikatornya cukup signifikan, dan dari sisi NPV-nya juga ternyata hasilnya positif. Berarti kalau dari hasil positif NPV-nya yaitu net present value-nya, berarti ada selisih positif yang itu menjadi satu kelayakan bahwa kegiatan pengembangan budaya crepball ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian juga yang periode waktu ini cukup menjanjikan bahwa kita misalkan menggunakan dengan pendekatan empang atau mungkin pendekatan yang lain, waktunya akan lebih lama dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan dengan crepball, teknologi crepball.